Hai netizen, selamat datang di YouTube channel Suara Jambu Surabaya. Hari ini kita kedatangan tamu narasumber dari penggemar ikan gupi yang sekarang telah berkembang menjadi breeder. Seperti apa ikan itu? Kita saksikan video berikut ini. Mari kita sapa dulu narasumber kita. Halo Pak Denny dan Pak Roland. Ya. Ini lucu sekali kan, ini bagus sekali Pak. Ini ikan air tawar atau air asin? Air tawar. Air tawar ya? Ya. Terus cara bedakan cowok dan cewek gimana nih Pak? Kalau itu sih gampang. Kita lihat yang ini. Yang cowok itu cenderung lebih bagus, lebih berwarna. Ekor dan siripnya juga lebih panjang. Kalau yang cewek rata-rata warnanya lebih pucat, ekornya pendek, sirip-siripnya pendek, dan perutnya juga gendut. Oh, yang lebih bagus ini yang cowok ini Pak? Ya, ukuran yang cewek juga rata-rata lebih besar daripada yang cowok. Kenapa kok milih ikan gupi? Awalnya sih saya memang suka aquascape. Nah dari sana kan aquascape kebanyakan ikan-ikan itu cuma ikan neon lah, jenis-jenis tetra dan lain-lain. Suatu saat saya beli ikan gapi ini sepasang. Nah dari sana ternyata bisa beranak dan banyak. Nah dari sana baru akhirnya saya pikir untuk jadi breeder sekalian. Oke. Sampai berapa nih Pak kalau boleh tahu range harganya ikan gapi ini? Kurang lebih sih kita jualnya sepasang ya kebanyakan. Itu sekitar 50 sampai 100 ribu. Oke. Saya lihat ini ada beberapa jenis ini Pak. Ya. Ini jenisnya beda-beda atau sama? Kalau besar nanti jadinya seperti ini? Beda-beda. Ini yang jenis albino full red, terus yang kecil itu memang bukan karena badannya dia kecil ya. Memang umurnya sih, dia belum 2 bulan. Masih kecil? Ya. Terus yang ini juga jenisnya red list, jenisnya banyak sekali. Lumayan ya Pak, belum 2 bulan udah bisa berenang ya? Baru sudah bisa renang. Namanya juga ikan ya. Loh nggak tentu, ikan cupang itu baru netes dia nggak bisa renang. Terus terbang? Dia dibantuin bapaknya. Dia renangnya muter-muter tenggelam. Oke. Suara bantuin ke atas itu bapaknya ngambilin dari bawah, disembur ke busanya di atas. Oke. Loh kalau nggak ada maksudnya nggak ada induknya gitu apa mati? Kemungkinan besar. Oke, berarti harus ada induknya baru dia bisa adaptasi dengan air dan bisa berenang. Ya. Kalau ini enggak, karena dia lahir, bukan telur. Kalau sudah agak besar ini juga bisa terbang Pak Iwan. Bisa terbang ya? Terbang. Oke. Maksudnya keluar dari akuariumnya. Oh, saya kira cuma di Indosiar. Oh, enggak, banyak kejadian gitu. Oke. Banyak kejadian. Dia bunuh diri. Oh, lompat. Bunuh diri. Lompat? Iya, Ya. lompat. Kenapa tuh Pak? Karena stres atau gimana? Bisa jadi. Enggak, maksudnya gini, kalau misalnya saya tahu itu beberapa ikan itu kalau ada perubahan dari cahaya maupun air, dia lompat. Oke, betul. Apakah sama Salah seperti satu ini? faktornya ya. Salah satu faktor lagi kalau dia campur cewek dan cowok, yang cowok kan ngejar terus. Nah, itu. Oke. Nah kadang-kadang yang cewek saat dikejar kaget loncat. Oke, untuk masalah breeder nih Pak, kalau saya boleh tahu masalah breeder ini itu cukup dicampur di satu akuarium atau ada penanganan khusus kalau misalnya mau dikembangbiakan yang cowok dan cewek harus disendirikan gitu atau gimana nih Pak? Kalau untuk prosesnya disatuin bisa langsung dengan catatan banyak tempat untuk sembunyi. Oke. Karena rata-rata bukan rata-rata ya, sebagian ikan ini bisa jadi kanibal. Kanibal, makan ikan yang lain? Makan anaknya sendiri. Oke.
Jadi harus banyak tempat sembunyi biar anak-anaknya bisa selamat. So kalau masih berupa itu kan bertelur atau Langsung beranak? beranak. Langsung beranak. Ya. Terus misain anaknya itu gimana Pak? Maksudnya itu kan pasti kecil-kecil banget nih. Terus supaya nggak dikanibal sama ikan yang besar itu gimana? Ya macam-macam cara sih, tiap breeder beda-beda. Ada yang ditaruh di satu wadah dan dikasih, ada yang dikasih rafia, ada yang dikasih tanaman air biar anaknya bisa sembunyi. Jadi saat yang si cewek sudah kempes perutnya, kira-kira sudah gak beranak lagi, diambil. Ini berapa lama nih Pak untuk berkembang biaknya ikan ini berapa lama? Kalau manusia kan 9 bulan kan ya? Bulan lah ya, kurang lebih. Kalau sebulan itu sudah saat proses kawinnya. Jadi kalau proses hamilnya sendiri 3 minggu. Oke. 3 minggu kemudian sudah bisa beranak lagi. Oh cepet juga ya Pak ya? Ya. Terus untuk treatmentnya sendiri Pak, ikan ini susah nggak untuk treatmentnya? Susah itu relatif ya. Yang penting itu kualitas air sih. Kalau kualitas airnya bagus, ya otomatis gampang. Tapi kalau kualitas air jelek, terus terang susah. Nah ikan ini makan apa nih? Makannya macam-macam sih. Bisa makan yang buatan atau pelet, contohnya yang kayak gini, bubuk. Oke. Oh ini makanannya ya? Ya, itu yang buatan. Oke. Atau yang alami banyak sih macam-macamnya. Dia makan Bisa. cacing juga? Cacing bisa. Oh cacing juga bisa? Cacing sutra asal bersih ya. Cacing sutra ini kan yang susah. Dia kadang-kadang bawa penyakit. Oh oke. Jentik nyamuk bisa, kutu air bisa, macam-macam. Jentik nyamuk? Ya. Nyarinya di mana Pak jentik nyamuk? Apakah dialami aja? Ya, Pokoknya boleh. air nggak bergerak dia. Di bak mandi juga bisa. Makanya kita kadang-kadang ada. Nggak disedot dikasihkan aja. Oke. Ya, jadi sebenarnya kita nggak perlu khawatir ya kalau kita kan ada tempat banyak ya di rumah, nanti takut banyak nyamuk gitu. Enggak, karena justru nyamuk tidak akan bisa berkembang biak selama ada ikannya, karena baru bertelur aja sudah dimakan. Jadi ikan ini Bapak masukkan di bak mandi gitu? Ya enggak. Boleh juga sih sebenarnya. Kita lebih senang hidupnya. Biar belinya di kita kan. Nah ada tanda-tanda Pak kalau ikan ini lapar atau apa? Frekuensi makannya ini berapa lama sekali? Kalau tanda-tanda lapar sih pasti ada lah. Saat kita datang atau dia ngelihat kita, dia pasti ke atas minta makan, itu kan kelihatan. Oke. Ya kayak gitu tuh agak lapar itu sebetulnya. Udah Kita waktunya coba makan. ya, masih Coba ya. Boleh. Ini responsif ini berarti dia lapar Pak ya? Ya. Kasih makannya jangan banyak-banyak. Makannya minimalisasi. Minimalis. Ya karena ikannya kan juga kecil Pak ya. Kalau pakan buatan direkomendasikan sedikit-sedikit tapi sering. Oke. Seberapa sering kalau waktu sehari? Sekitar 3 kali rata-rata. 3 kali. Ya. Sama manusia ya? Sama kurang lebih. Cuman kalau di tempat kita, di farm kita biasanya selang-seling dengan snack ikan hidup. Ya jadi pakan hidup. Dikasih ikan Pakan hidup. hidup, bukan ikan hidup. Pakan hidup, sorry, pakan hidup. Jadi seperti kutu air dan artemia. Artemia itu apa? Ya, artemia itu udang. Ya, udangnya kecil sekali. Nah, itu Udang renik lah. udang renik. Oke. Nah, itu kita berikan juga. Jadi untuk Terutama selingan. untuk bayi-bayi yang baru menetas. Tuh, bukannya bayi kecil banget Pak. Kalau dikasih ikan apa? Akrenik. Udangnya lebih kecil. Udangnya lebih kecil lagi. Jadi memang muat untuk mulutnya ikan yang masih kecil. Itu yang ngambil apa nggak kero Pak? Hah? Kenapa? Yang enggak. ngambil, Yang ngambil udangnya. yang ngambil udangnya apa nggak kero? Udangnya kita Udangnya. budidayakan. Jadi kita beli Oh, itu ada oke. berupa bubuk seperti ini. Itu kita masukin ke air asin. Diairasi 24 jam. Besoknya netes, siap kita kasih. Jadi berkembang biaknya kurang lebih dalam waktu 1 bulan itu dia 1 bulan sudah udah bisa berkembang biak. beranak. Iya. Nah sekali bertelur itu sekitar berapa? Ya? Bukan bertelur, beranak. 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 Ya, sorry. Telurnya di dalam Di dalam- induknya. Sekali beranak berapa banyak? Itu tergantung ya, rata-rata sih sekitar 20 sampai 100. Wow. Kalau dia masih muda, masih pertama kali beranak, rata-rata gak nyampe 20. Tapi kalau memang sudah besar, dia bisa nyampe 100. Oke.
Dari 100 itu possibility hidup semua. Atau juga ada kondisi faktor 80% lah. 80% ya. Tapi dari 80% itu sendiri kan juga ada proses sortir nanti Pak Iwan. Jadi kita akan bedakan yang kualitasnya memang bagus dengan kualitas yang medium dan yang jelek seperti itu. Dan itu nanti masing-masing ada perbedaan di harga. Oke. Masalah yang paling sering dihadapi dari ikan ini apa? Karena setiap melihara benda hidup ya, itu kan pasti ada tingkat kesulitan sendiri-sendiri. Ya. Nah, masalah yang paling sering dihadapi mungkin paling susah dalam memelihara ikan gupi ini apa? Ya, kalau sakit. Kalau sakit ya? Ya. Itu tahu dari mana sakitnya? Maksudnya kalau ikannya mungkin berenangnya udah mulai nggak normal. Itu salah satu cirinya juga. Jenis-jenis penyakitnya banyak sih. Contohnya yang paling sering itu jamur atau white spot atau ekor kuncup. Itu yang paling sering terjadi dan itu sangat menular. Menular. Jadi begitu ada tanda-tanda seperti itu harus langsung dipisahkan supaya ikan yang lain tidak terkontaminasi. Ya. Oke. Terus apalagi Pak yang perlu diperhatikan ini dari filter? Kalau filter sih disarankan memang ada filter. Cuman kalau andai gak ada, pakai aerator pun bisa. Aerator saja bisa. Cukup ya? Cukup. Tapi harus lebih sering penggantian air. Ya betul. Kita harus jaga kualitas air. Jadi istilahnya airnya nggak boleh sampai keruh. Betul. Kalau sampai keruh, ada efeknya ke ikannya sakit tadi dan lain-lain. Oke. Mungkin pertumbuhan juga terhambat, warnanya mungkin juga bisa berubah dan lain-lain. Bisa berubah nggak sih Pak warnanya? Cenderung stabil. Apalagi kalau kita di Surabaya ya Pak Iwan, kita tahu kualitas air di Surabaya kan dari air pumpnya juga kurang bagus. Ya. Jadi kita kalau di farm sih kita pakai air isi ulang mau nggak mau. Oke. Jadi atau air hujan karena air hujannya. Ya. Bukannya air hujan itu lebih banyak kontaminasi dan penyakit dan sebagainya? Enggak. Air hujan justru kalau kita tes THC-nya nyaris nol. Dia air murni. Oke. Cuman air hujan ini yang masalah kadang-kadang kan suhunya terlalu dingin. Atau di beberapa daerah juga tingkat keasamannya terlalu asam. Tapi kalau di Surabaya sih kita nggak ada masalah. Cuman ya kita nggak bisa langsung begitu hujan kita langsung masukkan air ke sini nggak bisa. Karena suhunya memang dingin. Oke, jadi harus didiemin untuk beberapa waktu dulu. Ya, sehari atau semalam. Karena ikan kecil itu Pak Iwan dia sangat dia mudah sekali stres kalau seandainya parameter airnya berubah. Ya. Kalau stres dia kembali lagi sakit. Lalu mati. Itu yang jadi kesulitannya. Jadi yang sulit itu adaptasinya. Jadi kalau dia sudah bisa beradaptasi ikan ini gampang sekali. Oke. So proses adaptasi itu bisa berapa lama untuk ikan ini? Ya tergantung ikannya, tergantung jenisnya juga, tergantung airnya tadi bedanya seperti apa. Jenis-jenisnya kayak yang albino yang mata merah kayak ini itu lebih susah adaptasinya. Oke. So jadi jenis dari jenis juga beda. Ya betul. Nah kalau misalnya untuk netizen yang belum pengalaman ya Pak ingin pelihara ikan ini, mungkin yang harus mereka tahu pertama kali itu apa? Karena treatmentnya kan beda, dari jenisnya beda, treatment airnya beda, terus jenis airnya juga harus kita perhatikan. Ya. Untuk yang pertama kali yang mereka harus tahu itu supaya nggak sampai kejadian sakit dan kemudian menular terus mati semua satu akuarium. Ya. Ya nomor satu ya kembali ke tadi sih kualitas air nomor satu. Terus kedua juga pemberian pakan. Kadang-kadang kualitas air yang bagus tapi pemberian pakan yang berlebihan bisa merusak kualitas air itu sendiri. Oke. Selain itu selebihnya ikan ini nggak terlalu rewel sih. Kalau untuk yang baru mau pelihara, kita sih menyarankan yang jenis-jenisnya yang bukan albino, itu lebih mudah. Oke. Yang mata hitam. Jadi sampai mereka udah kurang lebih mengerti bagaimana cara treatment yang bagus, baru mungkin beralih ke yang albino kalau mereka mungkin seperti itu. Kita sendiri sih pertama piara langsung yang merah itu. Langsung yang albino. Iya.
Dan gak ada masalah. Gak ada masalah. Mati juga sih Pak. Tapi sudah beranak sekitar 3 generasi waktu itu baru kemudian mati. Istilahnya udah balik modal lah Pak ya. Iya. Pak. Ya ini salah satu turunannya dia yang pertama kali saya lihat. Oke. Nah ini kalau misalnya netizen kepingin tahu nih Pak, kepingin lebih dalam lagi, pingin beli untuk apa? Ini bisa dapat di mana Pak? Mungkin Pak Denny atau Pak Roland bisa share. Ya. Alamat IG mungkin atau Mungkin bisa lihat di IG kita ya. IG kita itu ada di d.fish.aquatic. Oke, d.fish.aquatic. Iya, The Fish Aquatic itu. Ya, farm kita ada di Baruk Tengah, di belakangnya Super Indomaret itu. Jadi sebetulnya nanti kalau mau cari di Google Maps juga nanti akan keluar alamat kita, The Fish Aquatic. Nanti akan keluar. Di IG itu sendiri ada alamatnya. Ada. Ini menarik sih Pak. Ikan ini kan relatif kecil dan mungkin butuh tempat yang nggak terlalu besar juga untuk di rumah, tapi bagusnya dapat gitu. Ya. Terima kasih banyak buat waktunya Pak Denny dan Pak Ya. Roland. Oke. Dan untuk netizen yang kemungkinan ingin tahu lebih dalam mengenai ikan gupi ini, bisa hubungi di alamat IG d.fish.aquatic. Nanti mereka baik Pak Denny maupun Pak Roland akan menjawab pertanyaan netizen, atau mungkin juga yang ingin tahu jenis-jenisnya dan lebih tahu lebih dalam mana yang suka, bisa hubungi di IG tersebut. Bagi kalian yang suka tayangan ini, don't forget to like, follow, dan subscribe di YouTube channel Suara Jamu Surabaya. Nah, bagi kalian yang mempunyai hobi unik atau komunitas yang menarik atau bahkan tempat-tempat yang ingin dikunjungi, bisa tinggalkan komen di bawah ini. Saya Iwan, out from now, ciao.